Di video kita kali ini kita akan membahas mengenai bentuk pelayanan Yesus di dalam pelayanan pastoral ketika dia ada di bumi ini. Dengan memahami pelayanan Yesus, kita juga akan memahami bagaimana peranan kita sebagai seorang pengkhotbah di dalam melakukan pelayanan pastoral di tengah-tengah jemaat kita. Di video kita kali ini kita akan membahas mengenai bentuk pelayanan Yesus di dalam pelayanan pastoral ketika dia ada di bumi ini. Dengan memahami pelayanan Yesus, kita juga akan memahami bagaimana peranan kita sebagai seorang pengkhotbah di dalam melakukan pelayanan pastoral di tengah-tengah jemaat kita. Bentuk pelayanan pastoral yang dilakukan Yesus di dunia ini. Yesus Kristus adalah merupakan contoh pelayanan yang harus kita teladani di dalam pelayanan khotbah kita. Pelayanannya mencakup berbagai bentuk yang kita bisa temukan semuanya di dalam Alkitab. Bentuk-bentuk berikut ini akan menolong kita melihat secara utuh bagaimana pelayanan Yesus ketika dia ada di dunia ini dan mencoba merelevansikannya di dalam pelayanan khotbah kita. Yang pertama adalah bentuknya adalah pengajaran. Yesus sering mengajar di sinagog, di rumah-rumah, di tempat-tempat umum. Dia menggunakan berbagai perumpamaan untuk menjelaskan ajaran-ajaran rohani yang di dalamnya memberikan bimbingan moral serta etika kepada para pengikutnya. Contoh bagaimana dia melakukan khotbah di bukit. Matius pasal ke-5 ayat yang ke-7. Maksud saya Matius 5 hingga yang ke-7. Bentuk pengajaran. Oleh sebab itu di tengah khotbah kita harus memahami bahwa khotbah juga memberikan pengajaran kepada umat. Tetapi bentuk yang kedua yang dilakukan oleh Yesus adalah penyembuhan. Yesus menyembuhkan berbagai penyakit dan kondisi fisik, termasuk kebutaan, kelumpuhan, sakit-sakit yang lain. Contoh yang sangat terkenal adalah bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta di Yeriko, orang lumpuh di Kapernaum. Itu yang tercatat di dalam kitab-kitab Injil yang ada. Di tengah pelayanan khotbah, kita pun harus menyembuhkan batin, memberikan semangat bagi mereka yang sedang patah hati, memberikan dukungan bagi mereka yang sedang mengalami kelesuan, memberi dorongan, bimbingan yang menyembuhkan mereka semua. Oleh sebab itu, di dalam pelayanan pastoral, bentuk ini tidak boleh juga untuk dilupakan. Yang ketiga adalah kepedulian. Yesus ingin menunjukkan kasih dan kepedulian kepada orang-orang yang terpinggirkan, yang terabaikan oleh masyarakat, seperti yang ada di dalam perempuan Samaria di sumur, ataupun perempuan yang tertangkap berzina, seperti yang ditulis di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8. Di tengah khotbah kita pun kita harus menunjukkan kasih dan kepedulian. Bukan hanya kita menuntut jemaat untuk memberi, untuk berkorban, tetapi menunjukkan sikap kepedulian kita kepada mereka. Kalau mereka ingin berkorban, kalau mereka ingin memberi, itu pun karena kasih kita kepada mereka, kepedulian kita kepada mereka. Itu harus menunjukkan kepada sebuah bentuk dari pemuridan. Oleh sebab itu faktor yang keempat, seperti yang Yesus lakukan adalah faktor pemuridan. Yesus melatih, memberdayakan para murid, melanjutkan pekerjaan pelayanan setelah naik ke surga. Memuridkan mereka, memberi otoritas, mengajar, menyembuhkan, dan mengusir roh-roh jahat. Memuridkan orang untuk mereka semua menjadi pengikut Kristus. Itulah tujuan khotbah. Mentransformasi kehidupan mereka sehingga mereka benar-benar berada di dalam sebuah masa perubahan kehidupan. Yesus juga mengajarkan tentang doa dan meditasi. Yesus sering berdoa, menghabiskan waktu untuk bersekutu. Ini juga akan mengajarkan kepada para pengkhotbah untuk membawa hidup mereka untuk melakukan pendekatan dekat
dengan Tuhan. Jangan lupa, kita bukan hanya berbicara satu arah, tetapi izinkan para jemaat untuk menikmati cintanya Tuhan di dalam persekutuan mereka semua. Yesus ingin menunjukkan juga pelayanan tentang pelayanan sosial. Khotbah juga harus membawa setiap eh, jemaat, hati kita juga sebagai seorang pengkhotbah, untuk menunjukkan kepada kita tentang bagaimana pentingnya melayani sesama. Membawa mereka untuk bisa melakukan penginjilan. Membawa mereka untuk bisa melakukan tindakan-tindakan sosial sebagai bentuk dari garam dan terang bagi dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, pelayanan dalam bentuk sakramen juga sebagai bentuk yang perlu kita lakukan untuk mengingat pengorbanan Kristus. Oleh sebab itu, di dalam setiap khotbah, kita harus membawa jemaat kepada pengorbanan Kristus sebagai teladan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menyadari dan memaknai bahwa pengorbanan iman kita, bentuk segala bentuk pengajaran dan tindakan-tindakan iman kekristenan itu didasari kepada keteladanan Kristus. Oleh sebab itulah bentuk daripada teladan Yesus itu menjadi dasar juga di tengah-tengah khotbah kita. Kita bukan hanya menyampaikan pengetahuan, informasi, mengajak, mendorong, tetapi semua ajakan, dorongan itu didasari daripada kasih kita kepada Kristus dan kasih kita sebagai seorang hamba Tuhan kepada sesama. Itulah poin yang ingin saya bawakan pada hari ini. Di dalam segala persiapan kita mempersiapkan khotbah minggu, khotbah pastoral, kita harus membawa Kristus di tengah-tengah pelayanan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita.